Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setelah video pengenalan berhidroponik yang berjudul bertanam di lahan sempit, maka kali ini saya akan membeberkan alasan kenapa harus mulai berhidroponik. Bertanam hidroponik sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia pertanian maupun perkebunan. Tetapi bagi sebagian orang, hidroponik masih menjadi sesuatu yang baru, sehingga untuk memulainya masih ragu-ragu. Ada banyak faktor keraguan tersebut, dan yang salah satu faktornya adalah kurangnya keterampilan. Gimana? Mau coba berhidroponik? Tapi sebelum melangkah ke penjelasan berikutnya, tunggu yang satu ini. Sahabat, gaya hidup lebih sehat mendorong masyarakat menanam sayuran sendiri. Untuk melakukannya tidak dibutuhkan lahan yang luas, karena penanaman secara hidroponik tidak menggunakan tanah. Laju pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik bisa mencapai 50% lebih cepat dibanding tanaman yang ditanam di tanah pada kondisi yang sama. Hal ini karena tanaman langsung mendapatkan asupan makanan dari air yang kaya nutrisi. Kondisi ini membuat tanaman tidak perlu akar besar untuk mencari nutrisi. Karena energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan akar lebih sedikit, sisa energi disalurkan ke bagian lain. Tanaman pun tumbuh sehat, kuat, dan bersih. Hidroponik juga ramah lingkungan, karena air yang dibutuhkan tidak sebanyak berkebun secara konvensional. Penyiraman dan pemupukan dilakukan sekaligus yang dialirkan bersama-sama ke tanaman, sehingga memudahkan pekerjaan dan tepat sasaran. Penanaman secara hidroponik pun dilakukan dengan beberapa metode, yaitu drip irrigation, nutrient film teknik, floating system, ebb and flow, dan wick system. Untuk memulai diperlukan sistem hidroponik, nutrisi, media tanam, dan sumber cahaya. Budidaya sayuran dengan berhidroponik memiliki banyak keuntungan, baik bagi pekebun maupun lingkungan. Berikut ini kelebihan hidroponik organik. 1. Tanaman tumbuh lebih pesat. 2. Kondisi tanaman bersih, tidak kotor dan tidak rusak. 3. Hasil produksi lebih kontinu dan lebih tinggi dibanding dengan penanaman di tanah. 4. Beberapa jenis tanaman bisa dibudidayakan di luar musim. 5. Tidak ada resiko kebanjiran, erosi, kekeringan, atau ketergantungan pada kondisi alam. 6. Tanaman hidroponik dapat dilakukan pada lahan atau ruang yang terbatas, misalnya di atap, dapur, ataupun garasi. 7. Produksi tanaman persatuan luas lebih banyak. 8. Pemakaian air lebih efisien. 9. Lingkungan kerja lebih bersih. 10. Kontrol air, hara, dan pH lebih teliti. Dan yang terakhir, masalah hama dan penyakit tanaman dapat dikurangi. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu.
anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Sahabat, siapa yang menyangka bahwa tanaman kailan yang setengah besar ini berasal dari biji-bijian yang sangat kecil? Mengapa saya sebut setengah besar? Karena nyatanya memang kailan ini bisa lebih besar lagi. Dan ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sayur sehari-hari dan selebihnya bisa untuk tambahan tabungan kita. Demikianlah sahabat, video 11 alasan kenapa harus mulai berhidroponik. Ayo dimulai dari sekarang. Berani mencoba? Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.